acara ini Pondok Bambu juga ngumpul. di kantor saya. Iya, Ada Masjid. Rudi Sipit, Si siapa sih? Dewi. Adil ya. Jadi penulis Adil Fadil. ngobrol-ngobrol siang-siang. Ada Bang Miing. Nah, Bang Miing, Mr. Hamka, ada fucking Ademin sama Taufik Lala dan Bang Dai nih. Kita ada di studio Bang Dai nih, backgroundnya kan. Lagi ngomongin. Jangan lupa subscribe Ibeng TV. Jangan lupa. Tinggi itu Ibeng TV. Dia lagi ngobrol-ngobrol, ada senior yang paling dituakan hari ini yang pakai masker, Bang Miing. Nah, Bang Miing lagi sibuk ya enggak? Tadi ngomongin pelawak. Nah, ini Bang Reza yang hari ini Bang Miing. Ya. Bang Miing tadi ngomongin pelawak. Sebetulnya apa sih yang paling mendasar perbedaan komedian dulu sama yang sekarang? yang paling mendasar pelawak yang dulu udah pada tua sekarang. Ya itu umur ya, pasti tua. Makanya mendasar. Iya mendasar. Umur tua ya. Karena umur juga berpengaruh pada emosi orang, pada wawasan orang, Ah. pada wisdomnya. Ah. Pertanyaannya kan itu. Hmm. Itu bedanya. Di Umurnya situ ya? pelawak yang dulu oleh lebih tua. Ada yang lebih spesifik gak perbedaan yang mendasar selain itu? Harusnya anak sekarang lebih cerdas dari zaman saya. Harusnya lebih sensitif terhadap isu-isu sosial politik. Politik harus dipahami secara general ya, bukan politik itu partai atau DPR, tidak. Secara strategi dia harus lebih cerdas. Kenapa? Perangkat untuk meng-outsourcingnya sekarang itu lebih banyak. Dulu nggak ada YouTube zaman saya, dulu nggak ada Google zaman saya, kecuali buku, ya kan? Sekarang mau dapat informasi dari mana saja. Artinya apa? Harusnya produk lawakannya lebih betul-betul bukan hanya sekedar kekinian, tapi lebih komunikatif, gitu aja. Jadi kalau dia misalnya manggung di televisi, yang tertawa, yang punya hak tertawa bukan hanya orang di studio karena dia paham orang itu, tapi yang di rumah juga sama menikmati. Tapi yang terjadi kan tidak selalu. Iya. Di dalam kalau hahaha di studio kita apa sih lucunya gitu. Jadi itu bisa juga kayak gitu. Yang menjadi kekhawatiran Bang Miing terhadap situasi sekarang komedian itu apa sebetulnya? Tidak ada yang khawatir sebetulnya. Apa khawatir apa? Nggak, artinya perubahan, apakah sekarang ini kebablasan dalam membawakan materi sehingga Ya, hal-hal yang cuma satu hal memang ada jelek karakter pelawak pada umumnya. Itu kalau dia 1 poin 2 poin tidak lucu, dia akan bisa mencari apa saja yang penting efek lucunya dapat. Nah, itu yang berbahaya. Gitu, Pak. Jadi sebaiknya panggung adalah lapangan pertempuran. Maka dipersiapkan. Jadi kalau kita mau berburu, mau berperang, siapkan 10 peluru. Syukur cuma 3 atau 4 yang kita lepaskan, cukup. Tapi kalau misalnya 3-4 itu gagal, masih ada 6 lagi gitu. Nah, jadi preparationnya itu, persiapan itu jauh lebih penting. Nah, persiapan ini didasari oleh apa? Data dan fakta. Artinya apa? Butuh riset. Butuh riset. Riset itu mungkin jangan diasumsikan, jangan dipersepsikan terlalu kok begitu jelimet, ya enggak. Minimal kita tahu datanya, yang nonton siapa, berapa orang, lalu mereka pendidikannya apa, lalu gajinya berapa, itu jadi penting. Lalu perusahaan itu bergerak di bidang apa, lalu kita ngerti nggak tentang bagaimana kalau dia perakitan mobil, bagaimana mekanismenya, lalu mobilnya dipakai siapa saja, kelasnya berapa, harga mobilnya berapa, kan gitu loh. Oh, jadi materi news base-nya harus Persis. sangat ini ya. Wawasannya. Jadi disitulah. Jadi saya bilang bahwa sesuatu yang lucu ya harus smart, gitu. Harusnya cerdas. Gitu. Jadi kalau ada orang lucu, insya Allah dia cerdas dengan apapun caranya. Ya, entah itu dengan actingnya, entah dengan verbalnya, dengan gagasan pemikirannya. Jadi tidak ada orang. Jadi sangat sederhana gini. Apa yang keluar dari mulut seseorang itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di isi kepalanya. Satu. Yang kedua, kalau ada pertanyaan gini, kenapa sih kalau ada orang ngelawak atau berbicara lalu orang tertawa? Jawabannya apa? Karena membalikan logika. Enggak. Bukan. Yang simpel ya apa? Lucu. Nah, itu jawaban yang tidak ilmiah sebetulnya. Oh, nggak ilmiah, lucu nggak ilmiah. Jadi kalau ada orang tertawa kenapa? Karena lucu? Bukan. Karena? Karena dia paham, dia ngerti. Oh, iya. Kenapa dia ngerti? Karena dia pernah mendengar. Karena dia pernah melihat. Karena dia pernah merasakan. Dan dia pernah melakukan. Artinya peristiwa empirik dia transformasikan, dipantulkan kembali. Makanya pelawak harusnya menjadi reflektor. Nah, karakter humor, dia adalah katarsis. Katarsis itu istilahnya ventilasi lah, lubang angin. Kalau ada suatu ruang pengap, lalu ada lubang angin, ada cahaya, nah itu humor.
gitu loh. Jadi itu salah satu alasan kenapa Bagito Show dulu ya di acara-acara kita masih muda-muda nih, Derry masih Bukan muda, kecil kali. kecil, masih kecil. Itu mungkin pendobrak salah satunya grup pelawak yang memiliki persiapan yang lebih matang. Dia ada riset dan kayaknya kita mau tanya sekarang Bagito Show di mata Hamka dulu. Dulu mengenal Bagito Show gimana? Belum ke Jakarta dia. Belum ke Jakarta? Oh, belum ke Jakarta. Masih jual babi. Masih jual babi. Tapi tahu. Tapi tahu dia. Oh iya, waktu itu di kampung gua sudah ada asen. Udah ada. Hah? Udah ada TV, udah ada. Udah. Gimana kan? Hah? Gua belum clear. Itu masalahnya. Nah, Hamka Iya. melihat Bagito Show dulu kayak gimana? Saya pikir ini Bagito itu ada salah satu pelawak yang luar biasa menurut saya pada zamannya. Artinya Sekarang enggak. pelawak-pelawak itu saya pikir gini, ternyata saya melihat Bagito ada pelawak yang smart, cerdas, spektakuler pada zamannya. Memang cerdas itu lawakannya sehingga memang patokan saya dulu melawaknya seperti itu. Salah satu panutan juga Bukan berarti. juga saya pengagum Bagito dulu. Ki, kalau Ki ngelihat Bagito dulu masih Saya dulu waktu masih SMP belum pernah lihat Bagito. Yang saya lihat tuh Jojo Jakarta Group. SMP. Jakarta Group. Nah. Tahu Bagito dari radio dulu. Oh, SK. SK segala macam. Tertarik untuk berhumor ceritanya. Main-main lah ke SK segala macam. Tahu Bagito Show, tahu ngelihat kenal sang Bang Miing, ngebangunan segala macam. Hebat. Oh, jadi salah satu inspirasi dari Maki sekarang juga dari Bagito. Oh iya. Berarti manajer Patrio. Oh iya dulu Patrio, tapi kan Patrio setelah Setelah Bagito, Bagito. setelah Empat Sekawan ada Iya, kan turunannya. Patrio tuh udah yang kemariin. nah, kalau Marian. kemarin kemarin. Nah, Taufik tadi sempat kemarin. Taufik tadi sempat juga mengatakan salah satu yang membuat Anda terjerumus di dunia yang tepat dalam komedian Bagito. Ya, beliau nih. Ah. Ini jadi saksi saya dan anak saya. Anak saya lagi keluar Yang di mana nih? sebut nama. Jadi gua nonton lu gila lu. Kadang-kadang berantem kalau lagi covid karena dimasukin. Semua pada demo. Sampai di mana tuh Bang? Gue lupa Bang. Anak ini anak. Punten. Saksi. Bukan Oh anak. iya, saya Pak. Bagito. Makanya saya bilang Di mata Taufik. saya dapat apa namanya piagam Pluton 88 lomba lawak audio visual SK dan Jaya Ancol, Taman Impian Jaya Ancol. Nah inisiatornya Pak Epi sama beliau. PSK. Iya. Nah di situ dulu kan juaranya Eko Patrio janjian sama siapa tuh yang kerja di Tejo. Nah dari situ ketika saya mentok, nah itu dia tuh, masa sih gua nggak bisa masuk TV, gua pegangin tuh ijazah saya, bukan ijazah apa, Bismillah gitu. Masih ada tuh jasa. Ada, Enggak digadein. nggak artinya buat memori aja kenangan gitu. Ternyata kita berkesenian juga bisa menghidupi kalau kita yakin. Iya. Oh, konsisten. Istiqomah lah itu. Oh, jangan ya punya gua berat. Enggak. Bang, saya cuma mau nyampein buat para junior, para anak-anak muda sekarang. Tadi ada satu pernyataan yang bagus banget dari siapa Hamka. Bagito tuh dahsyat hebat pada zamannya. Itu ucapan yang sangat tepat. Artinya apa? Ternyata dalam konsep peradaban kehidupan manusia itu dia berjalan pada alur zonanya masing-masing. Kalau hari ini di Papua jam 10, lalu di kita adalah jam 8, bukan berarti karena Jakarta telat. Memang zona waktunya ada di sana. Kalau Bagito itu sekarang tidak populer, memang zona waktunya bukan sekarang. Ya. Ini harus dipahami. Setiap zaman ada penghuninya. Gitu. Nah, jadi itu kalau misalnya sekarang yang populer siapa saja, sebut saja pelawak-pelawak, ada Sule, ada Panji. Zonanya zona sekarang. Bagito lagi ngetop, Panji itu kelas 6 SD. Jadi kurun waktunya begitu jauh. Nah, bahwa Bagito orang tidak tahu sekarang, iya, tapi pada zamannya orang tahu itu. Paling tidak ibu-ibunya, bapak-bapaknya kan gitu. Jadi ada zona waktunya, ada. Jadi buat teman-teman, kalau yang sekarang mereka belum populer, tidak usah khawatir, ada waktunya, ada zonanya dia. Nanti pada saat Akan tiba juga itu. akan tiba waktunya, asal dia tetap memenuhi
kaidah-kaidah tentunya. Ada usahanya, ada upgrade wawasannya, dan mau belajar tidak putus asa dan berdoa lengkap. Dia akan sampai pada titik itu, gitu. Nah, kalau Bukan begitu tidak berjuang, kita juga sama, gembel-gembelannya sama. Tapi ketika kita memiliki ikhtiar yang tekun, yang sabar, yang tetap munajat, waktunya dikasih. Dan ingat, dunia artis, dunia hiburan, ibarat orang arisan. Siapa yang terkocok dahulu, dialah menikmati hasilnya. Yang terkocok belakangan, dia akan menikmati belakangan. wah, berarti kita Dari mulai yang ringan dan yang lucu, yang serius tapi juga santai. Nah, pantengin dah channel YouTube Ibeng TV. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ibeng